kita jalanin hidroponik Kak, resiko-resikonya Kak, apa itu? Resiko awalnya. Resikonya sih yang budidaya begini harus orangan sih memiliki talenta Yang sabar Kak. maksudnya tekun lah gitu, rajin mengontrol, karena resikonya kapan umpamanya mesinnya tersumbat atau apanya tersumbat, maka resikonya tanaman yang di atas itu akan pada mati, pada layu kalau air tidak mengalir. Itu resikonya. Jika resiko itu muncul selagi ada tanaman banyak, bisa dihitung kan per lubang tanam itu berapa harga tadi. Jadi resikonya tinggi sekali. Makanya budidaya ini harus memang tekun. Tahapan ininya Kak, perawatannya itu bagaimana Kak? Setiap harinya. Tahapan perawatannya sebenarnya tidak dirawat. Kontrolnya Kak. Setiap hari Kak bagaimana? Tiap hari ya kontrol. Bukan tiap hari, tiap saat. pH-nya Kak atau kalau menilai nutrisinya dan lain-lain tiap sore. Tiap sore. Harus cek. Kalau pagi Kak? Kalau sudah ditambah sore kan pagi enggak apa-apa. Intinya dilihat saja sampai airnya sih yang paling utama tidak mengalir begitu. Apalagi siang hari toh, dengan sekejap mata langsung layu. Airnya tidak mengalir. Penyebab tiap risikonya Kak? Apa? Penyebab tiap risiko. Penyebab internal atau eksternalnya? Nah, resiko internal ya. Dari pribadi dulu. Jika malas itu resikonya seperti tadi, kontrol akan rusak. Jika eksternal seperti hama, seperti hama itu kan kebanyakan juga masuk, itu kita harus kontrol. Mungkin biasanya hamanya muncul pada malam hari, makanya dikontrol pada malam hari. Jika internalnya maka pribadinya kita. Jika malas mengontrolnya, lihat pipa tersumbat tidak diperhatikan, tidak cepat ditangani, maka itu menyebabkan tingkat kegagalan atau kerugian itu tinggi. Terus kalau misalnya malam hari Kak, perlakuannya untuk hamanya itu bagaimana Kak? Karena hama ini ya berbeda dengan petani konvensional. Jadi kalau hama kayak di pertanian urban farming itu dia bisa dikontrol. Maksudnya dia tidak perlu disemprot pakai pestisida, cukup diambil saja satu-satu. Toh hanya 10 atau 20 tiap malamnya itu, atau kebanyakan cuma 5. Oh, dicek satu-satu Kak? Dia tidak sebanyak petani konvensional. Kan biasa kalau hidroponik begini Kak, kadang saya lihat ada banyak kanunya, bekas hama-hamanya, gigitannya toh. Iya. Yang itu yang saya katakan harus dikontrol tiap malamnya, karena gigitan itu yang perlu dianak. Tapi jika sudah diambil, sudah nih untuk hamanya itu seperti apa itu Kak biasa? Hamanya kayak kumbang, ada belalang, ulat. Kalau biasa itu Kak ada yang kerdil-kerdil begininya, apa penyebabnya itu apa Kak? Sayur hidroponiknya begini kayak kerdil, tidak banyak begitu hasilnya Kak. Kerdil ya? Iya. Sih sebenarnya kalau kerdil itu mah nutrisinya atau nutrisinya, kemudian juga kurang perhatian. Terus ini Kak, tahapan pengembangan usahanya, tahapan awalnya kita kembangkan ini usahanya. Tahapan awal kita kembangkan usaha ini sebenarnya muncul dari
dari keinginan dan peluang pasar begitu. Makanya kenapa kita tidak coba gitu. Makanya keinginan awalnya dari itu, dari awalnya keinginan untuk apa, dari awalnya peluang pasar, karena satu, kebutuhan sayurnya kita di Sulawesi Tenggara toh, terusnya sayuran-sayuran segar yang siap, maksudnya yang siap langsung dilalap, itu kirimnya dari Sulawesi Selatan. Gitu. Makanya itulah kondisi-kondisi itu muncul, sehingga muncullah ide atau apa, pemikiran bahwa memang ini sangat penting. Dari tabel analisis risiko kegagalan petani hidroponik. Yang pertama yaitu gangguan hama tanaman. Adapun sumber risikonya yaitu karena di sekitar tempat hidroponik merupakan kawasan pepohonan sehingga hama mudah untuk menyerang tanaman seperti kumbang, belalang, dan ulat. Adapun dampaknya yaitu tanaman dapat mengalami ketidaksuburan dan rusak. Upaya pengelolaan risikonya yaitu menangkap hama di malam hari. Adapun jenis risiko yang kedua yaitu tanaman tidak subur, yang dikarenakan saluran air yang tersumbat, yang berdampak mengakibatkan tanaman menjadi kerdil atau layu. Adapun untuk upaya pengelolaan risikonya yaitu mengecek saluran air serta nutrisi di pagi hari atau di sore hari. Jenis risiko yang ketiga yaitu daun menguning yang diakibatkan karena kurangnya nutrisi. Adapun dampaknya itu dapat mengakibatkan gagal panen. Upaya pengelolaannya yaitu mengecek saluran air serta nutrisi di pagi hari atau di sore hari. Adapun risiko yang keempat yaitu daun rusak atau berlubang. Sumber risikonya yaitu akibat serangan hama belalang, kumbang, dan ulat tanaman. Dampaknya daun tanaman menjadi bolong atau berlubang. Adapun upaya pengelolaan risikonya yaitu menangkap hama di malam hari.